Hai, nama saya Siva Dwina Rahma. Nama saya Novalia Nur Ashifa. Nama saya Hijrianti Paujia. Nama saya Prisciliani dan Nazifa. Saya dan teman-teman akan menjelaskan ejaan bahasa Indonesia seperti penulisan singkatan, akronim, penulisan angka dan bilangan, dan penulisan tanda baca. Apa sih ejaan itu? Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Lalu, ada peraturan apa saja sih dalam ejaan? Ada peraturan penulisan singkatan. Singkatan adalah proses pemendekan yang dilakukan dengan pengekalan sebuah atau beberapa huruf yang tidak membentuk kata. Karena proses pengekalannya tidak membentuk kata, cara pelafalannya tetap disesuaikan dengan cara melafalkan abjad-abjad yang ada dalam bahasa Indonesia. Adapun penulisannya diatur dalam sejumlah kaidah sebagai berikut. A. Singkatan nama diri, seperti nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, organisasi, instansi, lembaga, departemen, serta nama dokumen resmi yang diambil dari gabungan antara huruf pertama awal kata dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Pelafalannya sesuai dengan bunyi huruf asli. Contohnya, DPR, SMA, KTP. B. Singkatan kata-kata umum yang terdiri atas 3 huruf, ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan diakhiri tanda titik. Contohnya, dan lain-lain. DLL, DKK, dan kawan-kawan, DST, dan seterusnya. C. Singkatan kata-kata umum yang terdiri atas 2 huruf. Semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan setiap huruf diikuti tanda titik. Contohnya AN atas nama, SD sampai dengan AL antara lain. D. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis dengan huruf kapital pada awal singkatan tersebut dan diikuti tanda titik. Contohnya RA Kartini, BPK dibaca Bapak, SPD artinya Sarjana Pendidikan. E. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, satuan mata uang, dan lambang kimia tidak menggunakan tanda titik. Contohnya KG kilogram, cm centimeter, Rp rupiah. 2. Penulisan akronim. Akronim merupakan hasil proses pemendekan yang membentuk kata sehingga dilafalkan seperti kata. Kaidah penulisan akronim yaitu A. Akronim nama diri yang berupa gabungan antara awal kata dengan awal kata dari deret kata, semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya ABRIK, SIM, dan NIM. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara awal kata dengan suku kata dari deret kata diawali dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya UNPAS, Puskesmas, dan Kemenang. C. Akronim yang bukan nama diri dan berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara suku kata dengan awal kata dari deret kata. Semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Contohnya Humas, Pemilu, Jurdil. 3. Penulisan angka dan bilangan. 1. Angka. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. 2. Bilangan. A. Bilangan dalam teks. Dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Contoh berupa perincian dalam narasi yaitu, di antara 59 anggota yang hadir, 32 orang setuju, 25 orang tidak setuju, dan 2 orang absen. B. Bilangan pada awal kalimat. Ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Contoh, 60 siswa teladan mendapat beasiswa dari Pertamina. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat diubah dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatlah yang harus diubah. Contohnya, apabila kita menemui kalimat seperti 250 orang mengisi buku tamu itu, maka harus diubah menjadi buku tamu itu diisi 250 orang. C. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Contoh, perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. D. Bilangan satuan seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, nilai uang dan jumlah. Contohnya 0,5 cm tahun 1928, 5 kg, 17 Agustus 1945, dan lain-lain.
Penomoran alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Tata penulisannya harus diperhatikan agar tidak membingungkan orang yang dituju. Contoh, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15, Jalan Wijaya nomor 14, apartemen nomor 5, Gedung Samudra lantai 3 ruang 201. Penomoran dalam karangan. Penulisan angka untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, khususnya dalam kutipan-kutipan. Contoh, Bab 10, Pasal 5, halaman 252, Surat Yasin ayat 9. Penulisan bilangan dengan huruf. Harus memperhatikan bentuk awal bilangan tersebut. Bilangan utuh contohnya 12, 30, 5000, sedangkan bilangan pecahan contohnya setengah atau seperdua, 3/4, dan lain-lain. Bilangan tingkat menunjukkan kronologi, tingkatan, atau urutan. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Akhiran an mengatur tentang rentang, jenis, atau jangka dari angka yang disebutkan. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang seribuan. Angka dalam surat resmi dan perundang-undangan. Dalam perkara formal seperti keperdataan, angka juga muncul dalam narasi. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contoh, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Penulisan tanda baca. 1. Tanda baca titik. Digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Contohnya di bawah ini. Digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contohnya di bawah ini. Digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contohnya di bawah ini. Digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contohnya di bawah ini. Tanda baca koma. Digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi atau melainkan. Contoh, semua pergi tetapi dia tidak. Dia bukan kakakku, melainkan adikku. Digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Contoh, jika hari ini tidak hujan, saya akan dating. Digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, dia malas belajar. Oleh karena itu, dia tidak naik kelas. 3. Tanda baca titik koma. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya di bawah ini. Digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya di bawah ini. 4. Tanda baca titik 2. Digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Contohnya di bawah ini. Digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat di dalam kitab suci, di antara judul dan subjudul, serta nama kata dan penerbit buku acuan. Contohnya di bawah ini. 5. Tanda hubung. Digunakan untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Ke dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Contoh, se-Indonesia, hadiah kedua, Menteri Sekretaris Negara, Sinar X, mem-PHK-kan, dan lain-lain. Digunakan untuk merangkai bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contoh, dismiss, di-drill, mem-backup, di-charge, dan lain-lain. 6. Tanda pisah. Digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Contohnya sebagai berikut. 7. Tanda kurung. Digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dalam buku KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 2 Pasal 10. Digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contoh, Aku, sebuah puisi karangan Chairul Anwar, adalah puisi angkatan 45. 8. Tanda seru. Tanda ini digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah seramnya peristiwa itu. Ambilkan buku itu.
duduklah, dan lain-lain. 9. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Toto, saya juga berpuasa. Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Imran 1998. 10. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam menulis nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya seperti di bawah ini. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila penyampaian kami kurang dimengerti. Terima kasih sudah menonton.